Selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja di muka bumi ini dipanggil untuk menjadi dan memberitakan kabar sukacita. Namun terkadang kita menghadapi tantangan yang tidak mudah dan membuat putus asa. Tetapi sesulit apapun tantangan yang dihadapi, kita tidak boleh kendor dalam memberitakan kabar sukacita itu. Hanya dalam melakukannya, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai orang Kristen, yaitu kasih. Oleh karena itu, mari kita memasuki ibadah hari ini dengan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ari Mustiorini dari GKJW Gresik dengan tema menghadapi penolakan dengan kasih. Kita yakin saat ini Tuhan sudah hadir di tengah kita. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, menyanyikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Engkaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau kupandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh merupakan sukacita yang besar kalau pada hari ini kita bisa mengadakan kebaktian bersama-sama. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh dalam mengawali kebaktian kita. Kebaktian yang kami lakukan pada hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin.
Saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi dasar dalam kebaktian kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13 yang demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita supaya kita hidup di dalam kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Marilah pada hari ini kita datang kepada Tuhan, kita menilik ke dalam hati kita masing-masing. Bagaimanakah cara kita hidup? Sudahkah ajaran Kristus itu kita lakukan dengan baik atau belum? Jikalau belum, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memohon pengampunan dosa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyadari dalam kehidupan kami sehari-hari, ada banyak hal yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terkadang semuanya itu melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan atas kami untuk tidak kami lakukan. Inilah kami ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon pengampunan dosa. Kami datang ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari kerapuhan kami dan kelemahan kami. Betapa lemahnya kami dalam mengendalikan diri kami sendiri. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kalau kami menjadi tidak sabar, kalau kami kehilangan kejujuran, kesetiaan, ketaatan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ampunilah kami kalau kami menyimpan amarah, dendam, iri hati, kebencian. Inilah kami. Ampunilah kami jikalau tingkah laku dan pikiran kami dan kata-kata kami telah merugikan orang lain. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang memohon pengampunan dosa, dan kami sungguh percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan juga memohon pengampunan dosa. Kita nyanyikan PKJ 190. Kapan engkau mengeluh, menggerutu hatimu kesal, tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari, mari datang pada Tuhan, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Kalau hari-harimu kelam, tanpa arah tujuan
sampai terlepas. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Jika duka datang menyerang, hidup nyaris tanpa harapan, tangan Tuhan selalu terentang. Kau disambut, datanglah bawa beban. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, inilah berita anugerah bagi kita sekalian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Demikianlah dari Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Marilah kita bersukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur dan kita menyanyikan PKJ 267. Dan kitalah dutanya, damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya, kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami.
Kami juga mengucap syukur untuk pengampunan dosa yang sudah dianugerahkan bagi kami. Sungguh ini merupakan sukacita besar. Atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kami mengucap syukur. Dan pada saat ini kami bersama-sama juga ingin menyerahkan hidup kami hari ini. Kami percaya kalau Tuhan mengizinkan kami hidup hari ini, Tuhan pula yang akan memberkati kami sepanjang hari ini. Dan inilah ucapan syukur kami yang sesungguhnya, yaitu kami datang bersama-sama menyerahkan diri kami untuk dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus melingkupi kami, menguasai kami, memberikan terang supaya kami mengerti setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, supaya dengan sukacita pula kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus saja kami percaya. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasalnya yang pertama ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 13. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama hingga 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil diambil dari Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Saya ulangi kembali, bacaan Injil diambil dari Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Yang demikianlah Injil Yesus Kristus bagi kita. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung di tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka,
lalu pergi. Demikianlah bacaan kita yang berbahagia, kita sekalian yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi kita bersama-sama membaca bagian kitab suci kita. Dan tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita menjadi kuat meskipun kita ini ditolak, menghadapi penolakan dengan kasih sayang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada di antara kita yang pernah mengalami penolakan? Ditolak apa saja? Misalnya melamar pekerjaan dan ditolak. Ataukah kita menyatakan cinta kepada seseorang dan ditolak? Bagaimanakah rasanya ketika kita ditolak? Tentu itu sangat menyakitkan. Ada perasaan yang luar biasa tercabik-cabik, rasa sakit, rasa putus asa, rasa tidak berharga, merasa diri kurang baik, tidak percaya diri. Seseorang lalu menjadi kehilangan citra dirinya karena penolakan tersebut. Dan demikian pula yang sedang dialami oleh Yesus. Yesus juga mengalami penolakan di tempatnya sendiri, di desanya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu lebih menyakitkan. Ditolak oleh orang-orang yang mengenal Dia. Ditolak oleh orang-orang yang mungkin beliau sendiri berharap sesuatu, penerimaan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap Yesus ketika Yesus menghadapi penolakan itu luar biasa. Apakah Yesus menjadi marah dan membabi buta? Tidak. Apakah Yesus lalu melakukan sesuatu yang tidak terpuji karena penolakan itu? Juga tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin akan mengatakan, iyalah, orang Yesus kok masa punya amarah yang seperti itu, masa punya dendam yang seperti itu, masa ia tidak bisa mengendalikan dirinya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengalami penolakan dengan cara yang baik. Beliau meninggalkan tempat itu. Beliau sudah memberikan jawab yang diperlukan untuk menjelaskan posisinya. Dan tidak hanya itu saja, untuk mengungkap kebenaran. Ada kalanya kita ini ditolak juga karena situasi kita mempertahankan diri, bisa juga karena kita sedang mempertahankan sesuatu yang kita anggap benar, sesuatu yang kita anggap mulia sebagai orang Kristen. Ada banyak di antara kita yang mengalami penolakan, dan bahkan Bapak, Ibu, Saudara dari GKI Yasmin, kami semua mendengar bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara juga mengalami penolakan. Dan bagaimana kami juga mendengar Bapak, Ibu, dan Saudara bersikap bijaksana dalam menghadapi penolakan itu. Bukan dilawan dengan kemarahan, bukan dilawan dengan kebencian, tetapi dihadapi dengan kasih sayang. Dengan tetap teguh berjalan di jalan yang benar, mengupayakan supaya kebenaran ini tetap ditegakkan. Dan menghadapi ini
dengan tidak sendirian. Bergandengan tangan satu sama lain. Mari kita melihat video ini. Demikianlah tadi kita sudah melihat bagaimana tokoh dalam film ini Dong Hai, ketika dia memikul salibnya sendirian dan diterpa angin itu terasa berat. Tetapi ketika salib itu dipikul bersama-sama, dijaga bersama-sama, maka itu menjadi kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah seharusnya dalam kita menghadapi tantangan yang berat, kita memikul salib kita bersama-sama. Demikian juga dalam menghadapi penolakan-penolakan dimanapun kita berada, karena kita ini pengikut Kristus, maka kita perlu menjaga supaya persekutuan kita tetap kuat. Kita juga menjaganya dengan berrelasi dengan banyak pihak. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami semua telah mendengar dan kami juga telah melihat bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara menghadapi penolakan yang sedang terjadi di GKI Yasmin atas pendirian gereja Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara melakukannya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, bergandengan tangan sebagai jemaat. Demikian juga bergandengan tangan dengan pihak-pihak yang lain. Kami melihat kesabaran panjenengan. Kami melihat bagaimana panjenengan mempertahankan iman dengan cara yang benar. Itu semua menginspirasi kami. Bagaimana kami di banyak tempat perlu juga melakukannya dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang tepat, seperti dalam bacaan kita yang pertama. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 tadi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan kami melihat Bapak, Ibu, Saudara memiliki kasih yang besar, yang menguatkan dengan kesabaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup kita sehari-hari kita juga mengalami banyak penolakan dalam banyak hal. Mari kita bersabar. Mari kita terus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Biarlah kasih kita yang mengalir dalam menghadapi tantangan yang berat itu. Sebab kita tahu Allah tidak tinggal diam. Allah di pihak kita. Allah menyertai kita. Kiranya kita sekalian dikuatkan dalam menghadapi
kehidupan kita sehari-hari, seberat apapun itu. Mari kita mempertahankan iman kita dengan cara yang tepat, yaitu dengan penuh kasih. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak tantangan yang berat yang kita hadapi. Tetapi kita tahu Allah berkarya dalam hidup kita. Mari kita mengambil saat teduh bersama-sama dan akan diiringi oleh vokal grup OGB dari GKJW Gresik. Membayang di batas hari, mentari pudar di tengah malam, hati hancur bersama waktu berlalu, ingin menggapai kedamaian yang ada. Bayang-bayang malam lenyaplah sudah, yang ada hanya lelapnya insan. Seandainya esok kau datang dalam kebesaran, di laut pun seakan diam dan teduh, dan burung pun akan berhenti bernyanyi. Yang ada hanya menafiri, melakukan hidup surgawi. Mungkinkah kau dengarkan keluhku, oh Tuhan, di tengah badan rara mencakap, kamu tahu kau selalu menjaga kehidupan. Kan ku harap kau selalu membimbing langkahku. Seandainya esok kau datang dalam kebesaranmu, di laut pun seakan diam dan teduh, dan burung pun akan berhenti bernyanyi. Yang ada hanya kebanyakan melakukan hidup surgawi. Mungkinkah kau dengarkan keluhku, oh Tuhan, di tengah badan rara mencegah.
kehidupanku. Kan ku harap kau selalu membimbing langkahku. Aku tahu kau selalu senang menjaga kehidupanku. Dan ku harap kau selalu senang membimbing langkahku. Ku harap kau selalu membimbing langkahku. Umat diundang bangkit berdiri. Saya atas nama pribadi dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Ari Mustio Rini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Tuhan juga memberkati keluarga Ibu dimanapun Ibu melayani. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama seluruh umat di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa bersama-sama pada saat ini, menyatukan hati dan pikiran kami berdoa untuk pemerintahan di negara kami, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan yang memberkati agar para pemimpin kami berlaku bijaksana dan adil, hidup takut akan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bermasyarakat kami di Indonesia ini di tengah-tengah pandemi. Biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia juga bersikap bijaksana, taat protokol kesehatan, dan kami mohonkan berkat agar penanganan COVID-19 di Indonesia ini berjalan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang memberkati. Demikian pula ya Tuhan, kami mohonkan jika Tuhan izinkan, biarlah penyakit ini berlalu dari muka bumi, dan kami mohon kekuatan. Kami juga berdoa untuk gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya, supaya senantiasa hidup dalam kebersamaan, dalam sehati, sepikir, sepenanggungan, supaya kami disatukan di dalam kasih. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan
untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, untuk para jemaat dan para simpatisan. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya mereka hidup dalam kedamaian dalam keluarga. Tuhan yang memberikan kecukupan rezeki, kesehatan, perlindungan dari segala musibah dan mara bahaya. Saudara-saudara kami yang sudah sepuh, Tuhan memberikan kekuatan, damai dan sejahtera. Yang sakit diberikan kesehatan, pemulihan dan kekuatan, serta sukacita. Demikian ya Tuhan, saudara-saudara kami dalam pergumulan untuk mendapatkan hak beribadahnya kembali. Tuhan yang memberkati agar saudara-saudara kami ini dapat beribadah dengan baik di rumah ibadah mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan bagi saudara-saudara kami di Taman Yasmin. Kami juga berdoa untuk program pelayanan dan kesehatan jemaat dan seluruh pengurus Bapos GKI Taman Yasmin, supaya saudara-saudara kami ini bekerja dengan baik dalam pelayanan. Nama Tuhan yang dipermuliakan, mereka bersatu hati dalam menghidupi panggilan pelayanan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami satukan doa kami ini dalam doa Bapa kami. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyiapkan diri untuk menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala anugerah, kasih, kebaikan Tuhan kepada kehidupan kita. Kita mensyukuri semua itu dengan memberi persembahan syukur dalam ibadah pada pagi hari ini. Persembahan syukur Bapak dan Ibu, Saudara, sebaiknya langsung Bapak transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti tertulis pada layar. Tidak menutup kemungkinan persembahan Bapak dan Ibu dapat dikumpulkan masing-masing di rumah,
setelah nanti kita bisa beribadah secara onsite, Bapak dan Ibu sekalian menyerahkannya kepada bendahara gereja. Persembahan syukur kali ini didasari pada Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Selama kantong persembahan diedarkan, akan diiringi pujian dari PKJ 145. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa sumber segala berkat, kami menghampiri tahta kerajaan-Mu, ya Tuhan, dengan membawa persembahan syukur kami. Persembahan syukur yang kami kumpulkan, Tuhan suci dan kuduskan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Tuhan juga yang memberkati tangan-tangan yang mengelola. Agar persembahan yang berupa benda mati ini, Tuhan berkati menjadi benda-benda yang hidup untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Agar kerajaan-Mu di bumi ini makin menjadi besar dan semua akan menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Umat tetap berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pengutusan dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cadang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk indahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pupus sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita mundur dari kebaktian ini. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita tetap hidup dalam kebenaran, dalam pewartaan Injil Kristus.
Dan mari kita menghadapi penolakan dengan tetap hidup di dalam kasih dan kesabaran. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin.